Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Hifatur Rahman sebagai dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS membaca Al-Quran. Untuk surat yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 26. Untuk surat yang kedua Surat Al-Baqarah ayat 260. Untuk surat yang ketiga Al-Imran ayat 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Al-Majid. Saya dari kelas Hukum Pidana Islam 1A dengan NIM 252131011. Untuk surat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastaya an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha wa ammal ladina amanu fayalamuna فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون متى أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberikannya petunjuk, namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Ulasan ilmiah surat Al-Baqarah ayat 26. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak malu memberikan perumpamaan dengan makhluk sekecil nyamuk, karena semua ciptaannya memiliki makna dan pelajaran. Orang yang beriman akan memahami bahwa perumpamaan itu benar dari Allah, sedangkan orang kafir justru meragukannya. Ayat ini turun ketika orang-orang kafir mengejek Al-Quran karena memakai perumpamaan dengan makhluk kecil. Allah menegaskan bahwa tidak ada ciptaan yang hina, semua memiliki tujuan dan menunjukkan kebesarannya. Dari sisi ilmiah, nyamuk adalah makhluk kecil tapi sangat menakjubkan, memiliki alat indera tajam, sayap cepat, dan sistem tubuh yang rumit. Ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah dalam ciptaan sekecil apapun. Renungan surat Al-Baqarah ayat 26. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah bisa menunjukkan kebesarannya lewat hal kecil. Seperti nyamuk, dari makhluk kecil itu kita belajar bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Kita juga diajarkan untuk tidak meremehkan hal kecil dan selalu melihat hikmah di balik setiap ciptaan. Orang yang beriman akan memahami maknanya, sedangkan yang sombong hanya akan menolak kebenarannya. Untuk ayat yang kedua, Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin li yatma'inna qalbi
qala fakhudh arba'atan minas sayri fadurhunna ilaika summa ij'al ala kulli jabalin minhunna khuz'an summa da'uhunna yaltinaka sa'yan wa'lam annallaha azizun hakim. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Dia Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas setiap bukit 1 bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu. Dengan segera ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ulasan ilmiah surat Al-Baqarah ayat 260. Ayat ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah agar diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Allah memerintahkannya untuk menyembelih 4 ekor burung, memotongnya, lalu meletakkan potongannya di beberapa bukit. Setelah itu Allah memerintahkannya memanggil burung-burung itu, dan dengan izin Allah burung-burung itu hidup kembali. Kisah ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Ia mampu menghidupkan yang mati kapan saja. Permintaan Nabi Ibrahim bukan karena ragu, tetapi agar hatinya semakin tenang dan imannya bertambah kuat. Dari sisi ilmiah, ayat ini mengajarkan bahwa proses hidup dan mati adalah bagian dari sistem ciptaan Allah dan tidak ada yang mustahil baginya. Untuk renungan surat Al-Baqarah ayat 260, ayat ini mengajarkan bahwa iman butuh keyakinan yang kuat dan hati yang tenang. Nabi Ibrahim tidak ragu kepada Allah, tapi ia ingin melihat bukti agar semakin yakin akan kekuasaannya. Allah pun menunjukkan mukjizat bahwa ia mampu menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saat kita menghadapi masalah, kita harus yakin bahwa Allah mampu mengubah keadaan kapan saja. Untuk ayat yang terakhir adalah surat Al-Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummal kitabi wa ukharum mutasabihat wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a talwilihi wa ma ya'lamu talwilahu illallahu warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayat ada yang muhkamat,
Itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan, dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Ulasan ilmiah surat Al-Imran ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan maknanya muhkamat, dan ada juga ayat-ayat yang maknanya samar, mutasyabihat. Ayat muhkamat menjadi pedoman utama dalam memahami ajaran Islam, sedangkan ayat mutasyabihat berfungsi mengajak manusia berpikir dan mencari makna lebih dalam. Orang yang hatinya lurus akan menerima semuanya sebagai kebenaran dari Allah, tetapi orang yang hatinya menyimpang justru mencari keraguan dan penyelewangan dari ayat-ayat yang samar. Untuk renungan surat Al-Imran ayat 7, ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak semua ayat Al-Quran mudah dipahami. Ada ayat yang jelas dan ada ayat yang hanya Allah yang tahu maknanya sepenuhnya. Sebagai manusia, kita harus rendah hati dalam mencari ilmu dan tidak menafsirkan ayat sesuka hati. Orang yang beriman akan menerima semua ayat dengan keyakinan bahwa semuanya benar dari Allah. Sekian dari saya. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.